Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Sebelum Ibu lanjut, Ibu akan absen hari ini. Apa semua hari ini masuk? Apakah semua hari ini masuk? Siapa yang apa? Oke, saya akan absen ya. Dengan nama Ibu absen. Ainun Aprilianti Putong, hadir Ibu. Demersiana Patilan, hadir Ibu. Edersina, Erik, Grace Suwangai, Enrikus Donigo, Ika Irianti Malporo, Ines Sari Arfan, hadir Ibu. Jack Robert Awong, Julce Budam, Lia, hadir Ibu. Mahendra, Maripan, hadir Ibu. Mercy Manomi, hadir Ibu. Musa, Nur Fitrianingsih, Rifa, hadir Ibu. Selmi, Celia, Cynthia, Emi Asnat, hadir Ibu. Andi, Yohanes, Yules Pondayat, Juliance Baransano. Ini ada berapa orang yang tidak masuk ini? Kenapa ini? Ada yang sakit? Ada yang izin? Izin kenapa? Mudah-mudahan mereka bisa hadir besok lagi mengikuti pembelajaran. Terkait Unia yang izin karena sakit, kalian perhatikan juga cuaca hari ini. Kalau kita lihat cuaca akhir-akhir ini, ya toh? Kalau bisa kalian jaga kesehatan, olahraga, tidur. Jangan kalian konsentrasi dengan HP itu, karena HP itu bisa mengganggu kesehatan. Kalau bisa kalian punya waktu yang cukup. Oke, coba kalian maknai atau perhatikan kutipan berikut ini. Oke, orang yang bersungguh-sungguh, di kemudian hari akan mencapai kesuksesan. Orang yang bersungguh-sungguh hari ini akan masa yang akan datang akan mencapai kesuksesan. Oke. Masa depan adalah milik bagi orang yang menyiapkan hari ini untuk dirinya. Paham? Bisa paham atau tidak? Orang yang diulang masa depan itu milik orang yang menyiapkan hari ini untuk dirinya. Yang berikut lagi, perhatikan lagi kata-kata makna. Misalnya, orang yang memulai menempuh ribuan mil itu adalah memulai langkah yang kecil. Bisa dipahami kan tidak? Bisa. Mudah-mudahan kalimat-kalimat itu memberi makna untuk masa depan kalian. Karena dengan kita bersungguh-sungguh, kita bisa mendapat kesuksesan di kemudian hari. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita mulai materi kita tentang pertumbuhan ekonomi. Tetapi sebelum kita memulai materinya, saya tanyakan dulu materi yang sebelumnya. Karena materi yang sebelumnya yaitu tentang pendapatan nasional ini mempunyai kaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Ada yang tahu pendapatan nasional itu apa? Apa coba? Pendapatan nasional adalah betul sekali. Pendapatan nasional adalah jumlah barang dan jasa yang diminta itu akan terus meningkat. Betul sekali. Berikut lagi, ada yang tahu komponen-komponen pendapatan nasional? Ada Ibu. Oke, silakan. Komponen nasional adalah 1. PDB. PDB adalah produk bruto. 2. PNB. PNB adalah produk nasional bruto. 3. PNN. PNN adalah pendapatan nasional. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman. Oke.
dan pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Nah, ada indikatornya adalah mempresentasikan permasalahan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini kompetensi dasar dan indikator untuk materi pertumbuhan ekonomi. Yang berikut adalah tujuan pembelajarannya apa? Kita lihat di sini. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar peserta didik dapat mendeskripsikan konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Peserta didik dapat menjadikan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta cara mengatasinya. Karena begitu banyak permasalahan-permasalahan dalam lingkungan kita tentang yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Oke. Kalian tahukah tidak contoh-contoh pembangunan ekonomi apa saja? Ada yang tahu? Misalnya pembangunan jalan, pembangunan sekolah, itu semua pembangunan ekonomi. Nah, itu berpengaruh dalam tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan dipelajari. Bisa dipahami sedikit? Bisa. Kemarin ibu sudah bagi di kalian link. Kalian sudah mati kan belum? Sudah. Tentang video tentang pertumbuhan ekonominya. Ibu sudah bagikan linknya di grup kalian. Nah, berdasarkan video yang kalian tonton, mari kita sama-sama diskusikan atau menarik kesimpulan. Nah, tentang materi pertumbuhan ekonomi. Kalian lihat di situ. Kita lihat pertumbuhan ekonomi adalah tentang perkembangan perekonomian. Iya kan? Tentang perkembangan perekonomian. Yang kedua, pengertian pertumbuhan ekonomi itu terkait permintaan barang dan jasa meningkat. Apapun itu barang dan jasa apapun itu, kalau dia meningkat, berarti tingkat pertumbuhan ekonominya juga meningkat. Yang berikut itu terjadi dalam jangka panjang 1 tahun. Itu terjadi dalam jangka panjang biasanya 1 tahun. Misalnya dimulai dari Januari sampai Desember. Apakah itu permintaan barang dan jasa meningkat? Tetapi kita lihat ini tingkat permintaan barang dan jasa zaman corona ini. Dari corona terjadi tahun berapa? 2020 dan 2021. Menurut kalian amati pertumbuhan ekonomi di zaman corona bagaimana? Apakah meningkat atau menurun? Menurun. Karena apa? Ada yang bisa jawab? Paparkan saya. Silakan menurut kalian. Paparkan bagaimana pendapat kalian mengenai corona ini. Ada yang bisa tunjuk tangan? Jawab saja. Oke, baik. Silakan. Karena aktivitas semua orang dibatasi. Oke, ada lagi aktivitas itu betul sekali. Aktivitas masyarakat dibatasi. Otomatis ruang gerak tidak bisa bergerak toh. Mau belanja apa tidak bisa. Ada lagi selain itu. Aktivitas masyarakat dibatasi. Apalagi kegiatan konsumsi dan kegiatan konsumsi juga dibatasi. Iya toh? Iya. Kegiatan semua kegiatan dibatasi. Mau belanja, mau beli, mau kerja dibatasi. Jadi apa yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Otomatis itu dilihat, itu yang dinamakan tingkat pertumbuhan ekonomi. Oke, yang berikut kita lihat faktor-faktor penentu. Oke, faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Ini kita lihat tanah dan kekayaan alam, jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja, barang-barang modal dan
tetapi tidak ada uang, bisa jalan kan? Tidak. Bisa jalan kan tidak? Tidak. Ini jadi ini kalau tidak ada uang ini bisa jadi kan tidak? Tidak. Bisa dipahami? Bisa. Ini adalah faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Yang berikut lagi nanti kita lihat teori pertumbuhan ekonomi. Menurut pandangan para ekonomi klasik ada Adam Smith dan David Ricardo. Dan neoklasik contohnya adalah Robert Solow. Ada 4 faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, modal, luas tanah, dan keahlian. Jadi itu satu paket semua. Ya toh, intinya adalah penduduk, ada modal, ada tanah, dan keahlian. Itu sama dengan ini faktor produksi. Itu sama dengan faktor produksi. Ini faktor produksi. Meja, kursi, sekolah, semua jadi karena 4 faktor ini. Iya kan? Ada tanah itu modal, satu modal. Kayu, tenaga kerja yang kerjakan, modal, ada uang untuk menggaji tenaga kerja. Ada mungkin jadi ini kalau tanpa keahlian, keterampilan. Kalau tanpa keterampilan, meja ini bisa berbentuk begini. Tidak bisa. Itu satu paket tidak bisa digabung. Itu yang dinamakan dengan faktor produksi. Nah, itu yang diangkat oleh para ahli. Itu yang diangkat para ahli. Faktor penentu itu. Menurut ahli itu, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu jumlah penduduknya, stok modalnya, luas tanah, dan Oke, yang berikut cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi atau mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini itu dihitung berdasarkan data kualitatif. Data harus memakai data. Data itu tidak boleh kita karang-karang. Itu diambil dari statistik untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi tahun kemarin. Tahun kemarin, tahun sekarang. Kalau yang berdasarkan kita lihat cara berhitungnya, misalnya di situ rumusnya pertumbuhan ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonominya
Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, silakan boleh. Ibu kasih waktu 30 menit. Bisa? Bisa. Oke, sekarang saya bagi LKPD-nya, saya bagi lembar kerjanya, tugasnya, saya nanti ambil nilai. Bisa? Oke. Nah, ini saya bagi lembar kerjanya. Kalian tulis hasil diskusi di situ. Nanti kalian satu-satu presentasikan. Ibu kasih waktu 30 menit. Siapkan satu orang untuk maju presentasi. Bisa? Oke, silakan kerjakan. Sama-sama semua ibu ambil nilai. Coba kalian kerjakan. Saya mau lihat keaktifan siswa. Saya nilai keaktifan siswa. Jangan diam. Ada kesulitan? Bisa dijawab. Coba kalian hitung dengan baik-baik. Yang laju berdasarkan rumus yang di atas, menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Ada yang kesulitan? Coba perhatikan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi yang berada. PNB T itu tahun yang tadi itu tahun ini. Kalau L itu tahun lalu, dibagi tahun lalu, dikali 100 saja. Persennya itu dikasih turun saja. Karena untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi itu persentase. Bisa? Silakan. Iya.
silakan. Masih ada waktu. Ada 3 nomor toh, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Masih ada waktu, masih bisa. Bagaimana? Masih ada kesulitan? Kenapa lama? Saya menilai. Kenapa Doni lur-lur? Sudah? Diskusi, hasil diskusi itu bersama ya, bukan satu orang, 2 orang yang kerja saja. Ini siapa punya mapnya? Hendra Dapur. Oke, silakan. Sudah? Semua sudah belum? Oke, baik. Kalau semua sudah, kalian coba maju presentasi satu-satu di depan. Bisa atau tidak? Bisa. Oke, mungkin ada tanggapan, silakan kemukakan di depan ini nanti. Kalau ada yang tidak sesuai dengan jawaban kalian, silakan kalian. Bisa? Oke, dimulai dari kelompok 1. Silakan presentasi lewat sini. Lewat sini. Jangan di depan. Ya. Silakan maju di depan. Oke. Perkenalkan kelompok 1. Selamat siang teman-teman, teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Yes. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan suaranya besar sedikit. Beberapa tokoh ekonomi mendefinisikan pertumbuhan ekonomi dari berbagai sudut pandang. Carilah definisi pertumbuhan ekonomi yang dilihat pendapat dua tokoh ekonomi dan buatlah kesimpulan tentang konsep pertumbuhan ekonomi. Proses pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat berlangsung melalui tahapan berikut. 1. Masyarakat tradisional. 2. Tahap masyarakat yang melandas. 3. Tahap yang melandas. 4. Tahap menuju kedewasaan. 5. Tahap konsumsi tinggi. Sedangkan konsep pertumbuhan ekonomi yaitu sejarah pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi salah satu indikator yang strategi dalam melakukan analisis tentang ekonomi yang terjadi pada suatu negara.
selamat siang Ibu Tut dan juga teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Faktor-faktor pembangunan ekonomi adalah A. Tanah dan budaya alam, B. Jumlah dan penduduk, C. Barang modal, D. Manajemen, E. Kewirausahaan, F. Sistem sosial, G. Luas pasar. Faktor di atas merupakan penyebab pembangunan ekonomi. Sekian dan terima kasih dan hasil diskusi kami berdua. Ada tambahan? Ada tambahan? Ada tambahan kah? Tidak ada. Yang ketiga, kelompok 3, maju paparkan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman dan ibu-ibu. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya kelompok 6. Dengan saya dari kelompok pendapatan nasional Indonesia tahun 2015 sebesar 1.200 triliun dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 1.350 triliun. Maka besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yaitu 1.300 dikurang 1.200 per 1.200 dikali 100% sama dengan 8,54%. Coba kau tulis di depan, tulis di depan, tulis di bawah saja sama dengan iya boleh silakan. Terus supaya jelas kalau menghitung lagi pertumbuhan ekonomi. Kalau dibahasakan gampang berarti. Oke. Ya betul sudah betul. Apakah angkanya itu betul? Apakah angkanya itu betul? Coba silakan dulu. Boleh dulu. 100 kurangi 1.200 dibagi dari belum. Ada yang lain? Ada. Mari silakan. Tulis saja. Tulis saja di bawahnya sini. Oke. Bisa tunduk mau taruh di atas ini bisa? Ada yang sama yang jawaban kelompok 1 tadi. Kelompok 2 jawabannya mana lain? Sama dengan kelompok 1? Sama dengan bukan maksudnya sama dengan kelompok 3 kan 1? Oh masih sama dengan kelompok 1. Iya. Coba kelompok 1 saya lihat hasilnya. 1.300 dikurangi 1.200 dibagi 1.200 dikali 100. Oke. Jadi ini hasilnya. 1.300 dikurangi 1.200 dikali 100 terus saya dibagi 1.200 adalah 8,43. 100 dibagi 1.200 dikali 100 dibagi 1.200 berarti adalah 8,33333. Berarti persentasenya adalah 8,33%. Jadi tingkat pertumbuhan ekonomi berdasarkan BNB-nya tahun lalu itu 1.200, tahun yang akan dihitung adalah 1.300 adalah 8,33%. Jadi itu cara menghitung laju pertumbuhan.
bahasa tetapi data, dan data itu adalah data kuantitatif, harus diambil perhitungan data ini yang BI, kantor BPS, Biro Pusat Statistik. Di situ ada data-data yang mencakup tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, semua ada di situ. Itu untuk mengetahui asli keadaan pertumbuhan ekonomi, misalnya Kota Sorong, misalnya Papua Barat, misalnya Indonesia, itu harus pakai data. Nah, misalkan tahun 2022 ini 8,33. Kita tidak tahu tahun depan mungkin 10, berapa, berarti itu akan mengalami peningkatan. Iya kan? Tetapi kalau tahun berikut dia 7, 6,5, berarti mengalami penuh. Berarti permintaan barang dan jasa atau kemampuan berproduksi suatu negara itu mengalami penuh. Iya kan? Karena pertumbuhan ekonomi itu begitu. Kalau pendapatan nasional, permintaan barang dan jasa meningkat, dan otomatis tingkat pertumbuhan ekonomi itu akan meningkat, pembangunan ekonomi itu akan jadi saling berpengaruh. Dari pendapatan nasional dihitung, di situ ada 9 sektor. Misalnya sektor pertanian, perdagangan dihitung, itu masuk dalam perhitungan produk nasional sudah diketahui komponen-komponen pendapatan nasional, kan ini masuk tadi. Ini diketahui, dihitung berdasarkan ini laju. Nah, diketahuilah tingkat pertumbuhan ekonominya 8,33. Nah, kalau dia meningkat tiap tahunnya berarti pembangunan ekonomi berhasil. Tapi kalau menurun berarti tidak berhasil. Berarti kalau saya lihat waktu zaman corona otomatis turun ya. Karena yang tadi dikatakan oleh Yohanes itu aktivitas dibatasi. Kalau aktivitas dibatasi, misalnya di dom kita tinggal di rumah, otomatis penghasilan orang beca menurun, penghasilan orang jolso menurun, taksi menurun. Nah, perputaran pendapatan itu akan menurun, tidak meningkat, iya kan? Nah, tingkat pertumbuhan ekonomi menurun dan pembangunan ekonomi itu kurang. Itu begitu pengaruh. Bisa dipahami? Berdasarkan kita sudah diskusikan tentang permasalahan pertumbuhan ekonomi, mari kita secara bersama-sama menyimpulkan. Kita sama-sama menyimpulkan. Ibu lihat garis besarnya di sini adalah pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu proses. Suatu proses. Kita lihat langkah-langkahnya. Proses pendapatan nasionalnya, pembangunannya bagaimana, pendapatannya bagaimana. Nah, itu juga masuk dalam usaha meningkatkan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu didapat dari mana? Itu jumlah penduduk. Misalkan pendapatannya berapa dalam 1 bulan, 1 tahun, dibagi jumlah penduduk. Itu untuk mengetahui pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini nanti kita bahas pada pertemuan berikut lagi. Jadi mungkin ada yang bisa simpulkan terkait video yang kalian lihat, kalian amati di rumah, dan mungkin berdasarkan hasil diskusi ini, mungkin ada yang mau menyimpulkan? Oke, silakan coba. Baik, kesimpulan pada materi ini yaitu kami bisa menyelesaikan permasalahan pertumbuhan ekonomi, Yaitu dengan cara apa kira-kira? Contoh-contoh cara menyelesaikan pertumbuhan ekonomi itu apa? Menurut kalian? Dengan belajar. Ada lagi? Oke. Tidak melek terhadap teknologi. Toh, tetap harus konsen belajar, harus mengetahui teknologi apa lagi, tidak boleh melek. Toh, misalnya sekarang ini ulangan itu memakai HP. Iya tuh? Itu kan teknologi, itu kan meningkatkan. Kalau kalian beli HP aplikasi itu ada otomatis pertumbuhan ekonomi meningkat itu. Muncul produk-produk baru, itu berpengaruh semua. Munculnya produk-produk, misalnya kita lihat lagi pendapatan nasional ekspor. Ada yang tahu ekspor di sini? Ekspor itu artinya apa? Yang lain
dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Oke, baik. Ibu ambil kesimpulan berdasarkan pelajaran hari ini yang telah teman kalian kesimpulan, yaitu bahwa dengan kata lain pertumbuhan ekonomi itu lebih menunjuk kepada perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi itu lebih menunjuk pada data sebenarnya. Oke. Itu diambil dari pusat biro BPS, bukan BPJS itu lain kesehatan. Nah, setelah kita ketahui datanya, kita tidak boleh karang-karang data sebenarnya. Untuk menghitung laju, kita ambil datanya lengkap dari lingkungan kita, baru kita masukkan dalam rumus ini. Tahun sekarang yang mau dihitung tahun lalu berapa dibagi tahun lalu, itulah diketahui meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Oke, Ibu ulang sekali lagi. Dan itu pertumbuhan ekonomi didapat dari pendapatan nasional. Meningkatnya pendapatan nasional. Komponen pendapatan nasional itu yang ini. Yang tadi disebutkan oleh kelompok 1 kan. Ada produk domestik bruto, produk nasional bruto. Itu dilihat hasilnya, dihitung di sini, diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi. Setelah diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, kita bisa tahu secara keseluruhan melalui bahasa bahwa pembangunan ekonomi itu berhasil. Bisa dipahami sedikit? Bisa. Oke, materi berikut itu juga tentang pembangunan ekonomi. Jadi tolong nanti dilihat-lihat, dipelajari atau buka YouTube bagaimana tentang pembangunan ekonomi. Bagaimana kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Bisa? Bisa. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Nanti kita sambung lagi dengan materi yang baru. Coba lihat-lihat di YouTube tentang pembangunan ekonomi. Materi selanjutnya adalah pembangunan ekonomi. Oke. Ini datanya juga berasal dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Bisa? Jadi kalian cari-cari bahan atau pelajari dulu di rumah sebelum kita belajar di sini. Bisa? Sudah bisa paham? Bisa. Kalian tahu sedikit tentang pertumbuhan ekonomi. Oke, baik, sampai di sini dulu. Nanti saya kasih kalian tugas lagi. Tolong lembar kerjanya diperbaiki baru dikumpul. Bisa? Bisa. Oke, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Akhir-akhir ini nih hujan panas, kalian tetap harus jaga kesehatan. Iya tak? Supaya kalian tetap bisa beraktivitas ke sekolah. Ingat kewajiban kalian yang utama itu belajar, bukan hal lain. Belajar untuk siapa? Bukan ibu guru, orang tua, bukan, untuk kalian sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita selesai, kita akhiri juga dengan doa. Mungkin satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Ada laki-laki, perempuan lagi. Oke, maju sudah. Iya. Satu orang maju pimpin kita doa. Awal doa, akhir doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas doanya hari ini. Kelas siap. Siap, gerak. Beri salam.